Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kompos untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kimia dasar semester ganjil. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Rifa Fadila dengan NIM 121220049. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Alfa Febriana dengan NIM 1212236. Dan selanjutnya, saya Wan Medita Lundasari dengan NIM 1212245. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan materi kompos ini. Sebab yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama ada ion transfer of electron, selanjutnya ada ionic compounds, selanjutnya ada polyatomic ion, lalu ada naming and writing ionic formula, dan yang terakhir ada Lewis structure. Sebelum masuk ke pembelajaran compounds, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa artinya senyawa. Senyawa kimia adalah zat yang tersusun oleh dua atau lebih unsur-unsur sehingga merupakan kombinasi lambing yang disebut rumus kimia. Senyawa terbentuk ketika elektron ditransfer atau dibagi antara atom untuk memberikan konfigurasi elektron yang stabil ke atom. Senyawa ionik merupakan salah satu bentuk senyawa kimia yang memiliki muatan dan berjumlah cukup banyak sehingga beberapa orang kesulitan untuk mempelajari. Maka dalam hal pembentukan ikatan ionik atau ikatan kovalen, atom kehilangan memperoleh atau berbagi elektron valensi untuk memperoleh oktet dari 8 elektron valensi. Senyawa dalam ikatan kimia terbagi menjadi dua jenis, yaitu senyawa ionik yang berarti senyawa kimia yang tersusun dari ion-ion yang disatukan oleh gaya elektrostatik yang disebut ikatan ionik, dan senyawa molekuler yang berarti gabungan dari dua atom atau lebih yang berikatan secara kimia. Subbab yang pertama adalah ion transfer of electron. Senyawa terbentuk ketika elektron ditransfer atau dibagi antara atom untuk memberikan konfigurasi elektron yang stabil pada atom seperti gas mulia. Sebagian besar unsur kecuali gas mulia ditemukan di alam berkombinasi sebagai senyawa. Gas mulia sangat stabil sehingga membentuk senyawa hanya dalam kondisi ekstrim. Satu penjelasan untuk stabilitas gas mulia adalah bahwa mereka memiliki tingkat elektron yang bervariasi. Senyawa terbentuk ketika elektron ditransfer atau dibagi antara atom untuk memberikan konfigurasi elektron yang stabil ke atom. Dalam pembentukan ikatan ionik atau ikatan kovalen, atom kehilangan memperoleh atau berbagi elektron valensi untuk memperoleh oktet dari 8 elektron valensi. Kecenderungan atom untuk mencapai konfigurasi yang stabil ini dikenal sebagai aturan oktet dan memberikan kunci untuk pemahaman kita tentang cara atom berikatan dan membentuk senyawa. Beberapa elemen mencapai stabilitas helium dengan 2 elektron valensi, namun aturan oktet tidak digunakan dengan elemen transisi. Pembentukan ikatan ion dibagi menjadi dua, yaitu pembentukan ikatan ion positif dan pembentukan ikatan ion negatif. Ikatan ion positif atau biasa disebut kation adalah ion yang bermuatan positif. Ikatan ionik, ion yang memiliki muatan listrik, terbentuk ketika atom kehilangan atau memperoleh elektron untuk membentuk konfigurasi elektron yang stabil. Karena energi ionisasi logam golongan 1A, 2A, dan 3A rendah, atom logam mudah kehilangan elektron valensinya. Dengan demikian, mereka membentuk ion dengan muatan positif. Sebuah atom logam memperoleh konfigurasi elektron yang sama dengan gas mulia terdekatnya. Sebagai contoh ion positif, yang pertama, atom natrium kehilangan 1 elektron valensinya dengan penjelasan bahwa elektron yang tersisa memiliki konfigurasi yang stabil. Dengan kehilangan 1 elektron, natrium memiliki 10 elektron bermuatan negatif, bukan 11. Dan yang kedua adalah magnesium, logam dalam golongan 2A, memperoleh konfigurasi elektron yang stabil dengan kehilangan 2 elektron valensi untuk membentuk ion magnesium dengan muatan ionik 2+, Mg2+. Ion magnesium lebih kecil dari atom magnesium karena elektron terkeluar pada tingkat energi ketiga dihilangkan. Oktet dalam ion magnesium terdiri dari elektron yang mengisi tingkat energi keduanya. Dan yang kedua adalah ikatan ion negatif. Ion negatif atau biasa disebut dengan anion adalah ion bermuatan negatif. Energi ionisasi atom bukan logam di grup 5A, 6A, atau atom 7A. Yang berarti bahwa atom bukan logam tidak mudah kehilangan elektron valensinya. Dengan demikian, atom bukan logam memperoleh 1 atau lebih elektron valensi untuk mendapatkan konfigurasi elektron yang stabil. Dengan memperoleh elektron, atom bukan logam membentuk ion bermuatan negatif.
Misalnya, atom klorin dengan 7 elektron valensi memperoleh 1 elektron untuk membentuk oktet. Karena sekarang memiliki 18 elektron dan 17 proton di intinya, klorin bukan lagi atom netral. Ini adalah ion klorida dengan muatan ionik 1 min yang ditulis sebagai Cl. Dengan pengertian I, ion klorida lebih besar dari atom klorin karena ion tersebut memiliki elektron tambahan yang melengkapi tingkat energi terluarnya. Dan yang selanjutnya adalah harga ion dari nomor grup. Senyawa ionik, unsur representatif biasanya kehilangan 1 elektron untuk memberikan susunan elektron yang stabil seperti gas mulia. Kita dapat menggunakan bilangan golongan dalam tabel periodik untuk menentukan muatan ion unsur representatif. Yang pertama adalah unsur-unsur dalam golongan 1A, di mana kehilangan 1 elektron untuk memberikan ion dengan muatan 1+. Yang kedua adalah unsur-unsur dalam golongan 2A, kehilangan 2 elektron untuk membentuk ion dengan muatan 2+. Yang ketiga adalah unsur-unsur dalam golongan 3A, kehilangan 3 elektron untuk membentuk ion dengan muatan 3+. Dalam teks ini kami tidak menggunakan nomor grup elemen transisi untuk menentukan muatan ioniknya. Yang keempat adalah unsur-unsur dalam golongan 7A, di mana mendapatkan 1 elektron untuk membentuk ion dengan muatan 1. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur dalam grup 6A, di mana mendapatkan 2 pemilihan untuk membentuk ion dengan 2 charge. Selanjutnya kita akan memasuki subbab yang kedua, yaitu sifat-sifat senyawa ionik. Alangkah baiknya kita mengenal apa itu senyawa ionik terlebih dahulu. Senyawa ionik merupakan salah satu bentuk senyawa kimia yang memiliki muatan dan berjumlah cukup banyak sehingga beberapa orang kesulitan dalam mempelajarinya. Senyawa ionik adalah senyawa kimia yang tersusun dari ion-ion yang disatukan oleh gaya elektrostatik yang disebut dengan ikatan ionik. Senyawa ini netral secara keseluruhan, tetapi terdiri dari ion bermuatan positif yang disebut kation dan ion bermuatan negatif yang disebut dengan anion. Dan selanjutnya sifat senyawa ionik. Dalam senyawa ionik, 1 atau lebih elektron ditransfer dari logam ke non-logam yang membentuk ion positif dan negatif. Daya tarik antara ion-ion ini disebut dengan ikatan ionik. Sifat senyawa ionik sebagai berikut, yaitu yang pertama, kebanyakan menunjukkan titik leleh yang lebih dari 350 derajat Celcius, sering sampai 1000 derajat Celcius. Yang kedua, semuanya adalah padatan pada suhu kamar. Yang ketiga, umumnya larut dalam air dan beberapa larut dalam pelarut nonpolar. Yang keempat, umumnya mengantar listrik. Sebagai contoh sifat fisik dan kimia dari senyawa ionik seperti NaCl itu sangat berbeda dengan unsur aslinya. Misalnya, unsur asli NaCl adalah natrium, logam lunak, berkilau, dan klorin, gas beracun berwarna kuning kehijauan. Namun, kapan mereka bereaksi dan membentuk ion positif dan negatif, mereka menghasilkan NaCl yang merupakan garam meja biasa, zat kristal keras, putih yang penting dalam makanan. Lalu, rumus kimia senyawa ionik. Rumus kimia suatu senyawa mewakili simbol dan subskrip dalam rasio bilangan bulat terendah dari atom atau ion. Dalam rumus senyawa ionik, jumlah muatan ion dalam rumus selalu 0. Jadi, jumlah total muatan positif sama dengan jumlah total muatan negatif. Selanjutnya yaitu penulisan rumus ionik dari harga ion. Subskrip dalam rumus senyawa ionik menyatakan jumlah ion positif dan negatif yang memberikan muatan keseluruhan 0. Jadi dapat menulis rumus langsung dari muatan ion positif dan negatif. Misalkan kita ingin menulis rumus senyawa ionik yang mengandung ion Na+ dan S2-. Untuk menyetarakan muatan ion S2- ion, kita perlu memasukkan 2 ion Na+ ke dalam rumus ini. Ini memberikan rumus Na2S yang memiliki muatan keseluruhan 0. Dalam rumus senyawa ionik, kation ditulis terlebih dahulu, diikuti oleh anion. Subskrip yang sesuai digunakan untuk menunjukkan jumlah masing-masing ion. Rumus ini adalah rasio ion terendah dalam senyawa ionik. Rasio ion terendah ini disebut dengan satuan rumus. Selanjutnya ada ion poliatomik. Senyawa ionik juga dapat mengandung ion poliatomik sebagai salah satu kation atau anionnya. Ion poliatomik adalah sekelompok atom yang terikat secara kovalen yang memiliki muatan ionik keseluruhan. Sebagian besar dari ion poliatomik itu terdiri dari bukan logam seperti fosfor, belerang, karbon, atau nitrogen yang terikat secara kovalen dengan atom oksigen. Hampir semua ion poliatomik adalah anion dengan muatan 1-, 2-, atau 3-. Hanya satu ion poliatomik umum, NH+4+, bermuatan positif. Selanjutnya, ada tata nama senyawa kimia yang meliputi senyawa biner dan poliatomik. Senyawa biner adalah senyawa yang dibentuk dari 2 unsur. Senyawa biner dapat terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam, atau kedua-duanya unsur non-logam.
Jika unsur pertama adalah logam dan unsur lainnya adalah non-logam, maka senyawa biner tersebut umumnya berbentuk ionik atau senyawa. Tata nama senyawa ion adalah pemberian nama pada senyawa yang terbentuk dalam ikatan kation dan anion. Aturan dalam pemberian nama senyawa ion meliputi yang pertama ada 1. Penulisan kation didahulukan dari anion tanpa menggunakan angka indeks. 2. Perbandingan muatan kedua unsur yang membentuk senyawa harus netral. 3. Kation logam transisi yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi atau bilox atau muatan diberi angka Romawi dalam kurung setelah nama umumnya. Ada cara lain yaitu dengan diberi akhiran O atau muatan lebih rendah dari akhiran I atau muatan yang lebih tinggi setelah nama latinnya. Atas nama senyawa ionik yang terdiri dari dua unsur, nama ion logam yang ditulis terlebih dahulu sama dengan nama unsurnya. Nama ion bukan non-logam diperoleh dengan menggunakan suku kata pertama dari nama unsurnya diikuti dengan ide. Dalam nama senyawa ion apapun, sebuah spasi memisahkan nama kation dari nama anion. Subskrip tidak digunakan, mereka dipahami karena keseimbangan muatan ion dalam senyawa. Lalu ada contoh penamaan senyawa ion Mg3N2, yaitu yang pertama ada identifikasi kation dan anion. Kationnya adalah Mg2+, dan anionnya adalah N3-. Selanjutnya beri nama kation dengan nama unsurnya. Misal kation Mg2+ adalah magnesium, dan selanjutnya beri nama anion dengan menggunakan suku kata pertama dari nama unsurnya, diikuti dengan ide, yaitu anion N3- adalah nitrida. Tuliskan terlebih dahulu dan nama anionnya sehingga diperoleh nama magnesium nitrit. Selanjutnya ada struktur Lewis. Yang pertama ada teori Lewis. Elektron-elektron terutama yang berada pada kulit terluar atau elektron valensi memainkan peranan utama dalam pembentukan ikatan kimia. Pembentukan ikatan kimia dapat terjadi karena perpindahan satu atau lebih elektron dari satu atom ke atom lain. Jenis ikatan ini disebut juga dengan ikatan ion. Ikatan kimia yang terjadi dari pemakaian bersama pasangan elektron di antaranya atom-atom. Ikatan ini disebut dengan ikatan kovalen. Perpindahan atau pemakaian bersama elektron untuk mendapatkan konfigurasi elektron yang mantap, yaitu konfigurasi gas mulia atau konfigurasi dengan 8 elektron atau disebut oktet. 2. Ada lambang Lewis. Lewis atau suatu unsur yang terdiri dari lambang kimia biasa yang dikelilingi oleh sejumlah titik. Lambang kimia melambangkan butir atom yang terdiri dari elektron pada inti atom dan kulit bagian dalam. Titik-titik melambangkan elektron pada kulit terluar atau elektron valensi. Misal klor atau Cl dengan nomor atom 17, diagram orbitalnya yaitu Cl dengan titik-titik di kanan dan kirinya. 3. Ada struktur Lewis. Struktur Lewis adalah kombinasi lambang Lewis yang menggambarkan perpindahan atom dan selanjutnya pemakaian bersama elektron di dalam suatu ikatan kimia. Untuk menyusun struktur Lewis dari suatu atom atau unsur dapat dituliskan dengan cara simbol titik pada sekeliling atom. Setiap titik mewakili satu elektron yang terdapat pada kulit valensi atom tersebut. Elektron yang terlibat dalam ikatan ini hanya elektron-elektron yang terdapat pada kulit terluar dari jumlah total elektron yang terlibat dalam pembentukan ikatan ini. Pembentukan ikatan ini tidak mengalami pembahan atau merupakan jumlah total elektron valensi dari atom-atom yang berikatan. Untuk mengerti beberapa contoh khas dari struktur Lewis pada bagian ini, yaitu ada gagasan berikut yang akan sangat berguna. 1. Semua elektron valensi atau kulit terluar dari atom dalam struktur Lewis harus dihitung. 2. Biasanya setiap atom dalam struktur Lewis mencapai konfigurasi elektron dengan 8 elektron pada kulit terluar atau oktet, kecuali hidrogen yang kulit terluarnya hanya berisi 2 elektron. 3. Biasanya semua elektron dalam struktur Lewis berpasangan. 4. Seringkali kedua pasangan atom dalam ikatan memberikan sejumlah elektron yang
yang sama untuk membentuk ikatan kovalen. Tetapi kadang-kadang kedua elektron yang berikatan kovalen koordinat. Yang kelima yaitu kadang-kadang perlu menunjukkan ikatan kovalen ganda 2 atau 3 dalam struktur Lewis. Kadang-kadang tidak mungkin untuk menggambarkan satu struktur Lewis yang sesuai dengan data yang tersedia. Dalam hal ini, struktur yang benar hanya dapat ditunjukkan sebagai gabungan atau hibrida dari dua atom. Lebih struktur yang masuk akal. Keadaan seperti ini disebut resonansi. Selanjutnya, ada gagasan lain yang berguna dalam penulisan atom struktur Lewis, yaitu A dimulai dengan suatu keraneka dari struktur yang masuk akal, yang menunjukkan atom-atom berikatan satu sama lain. Struktur kerangka terdiri dari satu atau lebih atom pusat dengan atom lain atau atom jung yang berikatan dengan atom pusat. Gunakan konsep muatan formal untuk menilai struktur keraneka. B. Jumlah atom. Jumlahkan atom valensi dari semua atom dalam struktur. Banyaknya elektron ini harus juga nampak pada struktur Lewis. Aturan ini sedikit dimodifikasikan bila melibatkan anion dan kation kulit beratom poliatomik. C. Tempatkan pasangan elektron di sekeliling atom atau jung jawi untuk melengkapi kulit valensi atau oktet dari semua atom. Jika ini tidak mengikuti dengan jumlah elektron yang tersedia, maka pindahkan pasangan elektron mandiri dari atom ujung untuk membentuk ikatan ganda pada atom pusat. Baik, sekian presentasi tentang materi compounds dari kami kelompok 2. Salah atau kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya.